Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bung Isman Arif. Kali ini sobat, di pagi yang cerah ini, tetap dari Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Saya berada di kaki gunung Pegunungan Hyang, Gunung Argopuro. Ini kurang lebih kita sekarang ada di ketinggian 200 mdpl. Kali ini kita bikin konten tentang tanaman padi. Punya saudara ada yang lagi nyoba sistem jajar legowo, nanam sistem jajar legowo. Varietas yang ditanam adalah Sertani 9. Yuk kita ke orangnya. Ini Bapak Mahfud. Nah, ini orangnya. Halo. Padi apa yang ditanam? Nah, ini Sertani 9. Ini jarak model 41 ya, Lek ya. Ini jarak tanam berapa jarak tanam? 20. Legowonya 40. Jadi 20 4:1, legowonya 20. 40. Oh, 40. Sorry, 40. Ini luas lahan kurang lebih 1 hektar. Ini juga nyoba dari YouTube, sobat, karena ya mohon maaf mungkin PPL di daerah sini khususnya ini tolong dicatat, mungkin mau didengar, mungkin ini nggak pernah tampil memberikan mungkin semacam penyuluhan atau apa ya. Alhamdulillah berkat YouTube, petani mencoba belajar sendiri ini. Ya kita lihat proses penanamannya. Itu juga orang lagi bajak sawah. Saya ke sana dulu. Ini kalau bagus KS sawah ini bisa menurut Bapak Mahfud sendiri bisa keluar 8 ton KS ya. Kalau harga menurut lihat dari pabrik biasanya bisa lihat 0 gabuk berapa biasanya. Ini lagi banyak pakai traktor. Ini proses dihancurkan tanahnya, digemburkan. Biasanya disingkal dulu, baru setelah benih siap untuk ditanam baru dibajak agar nanti enak menanam benih padinya. Di sini masih manual ya untuk cara tanam, belum pakai apa istilahnya mesinnya itu harvester apa itu saya lupa. Jadi masih manual, buruh tani di daerah sini. Nah, yuk kita lihat benih padi yang dicabut. Ini Sertani 9.
Ini kita baru nyoba tanam pertama kali dengan sistem jajar legowo. Ada 2 lokasi yang dicoba. Yang pertama pakai 4:1, artinya 4 itu jarak 10, jajar dengan legowo 20 cm. Ada juga yang di selatan rumah pakai 5:1. Nah, ini dibawa nanti siap untuk dipanen. Ini Bapak ini. Kita lihat senyum-senyum bahagia. Sehat-sehat ini. Kena panas terus. Insya Allah virus corona nggak nyampe di sini. Cuk TV. Nah, ini saya juga sampaikan kita lihat dilemanya ya, angkatan kerja petani kita didominasi usia 50 ke atas. Ini sepertinya hampir di semua tempat, di semua daerah, angkatan kerja di sektor pertanian didominasi oleh orang tua. Angkatan muda pada kerja di pabrik. Ini cukup prihatin juga kita ke depan. Gimana mau swasembada pangan ya, kalau angkatan kerja ke depan semakin berkurang di sektor pertanian. Juga harga gabah yang sering naik turun. Karena rata-rata di Indonesia sendiri penguasaan lahan di pertanian kebanyakan luasan nggak sampai 1 hektar rata-rata per penduduk di Indonesia menurut data BPS. Nah, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah bagaimana menjaga tingkat produktivitas padi yang dihasilkan, dan juga tugas dari pemerintah adalah menstabilkan harga. Karena di satu sisi petani ingin harga yang tinggi, tapi di sisi lain ingin melindungi konsumen beras agar harganya tetap dijangkau. Ini para pekerja masih sarapan. Kita lihat lagi perkembangannya. Ini masih proses, mungkin nanti sore baru selesai untuk seluruh penanamannya. Nah sobat, itu Bapak Mahfud lagi bantu ngukur pasang tali agar teratur ya, karena bagi saudara-saudara kita yang nanam ini agak kurang familiar. Nah, ini juga di model tanamannya mengikuti arah mata angin, yakni dari utara ke selatan. Ini semua karena kebanyakan
Angin di sini bergerak dari utara ke selatan. Di prinsip orang desa sini, orang tua-tua di sini, yakni 3A. Ini bahasa lokal ya, bahasa Madura sini. Areh, angin, dan juga air. Yang artinya areh itu matahari, aing itu air, dan angin itu ya angin. Jadi itu yang diperhatikan. Kalau kita lihat di sini tidak ada naungan, jadi bisa maksimal padi terpapar sinar matahari. Ini untuk bajak sawah tinggal yang tempat oretan atau benih padi. Ini sobat, luas lahan 1 hektar. 1 hektar lebih sedikit, lebih 100 kalau tidak salah menurut Bapak Mahfud. 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Bagi teman-teman yang belum paham istilahnya, bibit yang digunakan Sertani 9. Biasanya bibit ini habis sekitar 60-65 kilo. Sekarang dengan jarak tanam jejar legowo dan juga penanaman benih yang 2-3 per lubang, nyoba dikurangi pakai 35 kilo benih. Alhamdulillah tampaknya ini juga lebih. Ya namanya ikhtiar ya. Semoga saja cukup. Tampaknya lebih kalau untuk benih padinya yang ditanam. Sebenarnya kita juga untuk membantu pemerintah, saya yakin bisa untuk swasembada pangan. Karena suatu negara itu yang pasti yang pertama yang perlu dijaga adalah sektor pangan dan kedua sektor manufaktur. Kalau pangan kita tidak impor, baik beras, gula, minyak goreng, dan lain-lain, daging, serta untuk manufaktur kita bisa bikin mobil sendiri, bikin besi baja kita cetak sendiri di negeri kita. Insya Allah ada kejadian apapun kita bisa berdikari. Seperti saat ini ada wabah COVID-19. Kalau manufaktur kita kuat seperti Tiongkok, kita nggak bingung untuk bikin masker, APD, dan lain-lain. Nah, ini masih perlu diedukasi untuk saudara-saudara buruh tani kita untuk sistem jarak tanamnya, karena belum terbiasa. Seandainya pemerintah memberikan investasi yang besar terhadap para pemilik-pemilik kami, para PPL, agar dikirim ke desa-desa, mengintensifkan dan juga memberikan pelatihan-pelatihan serta serta membuat suatu kategori-kategori mana yang cocok untuk tanaman padi, untuk tanaman hortikultura, untuk tanaman perkebunan. Mungkin kalau kita belajar dari sejarah, dulu pemerintahan Hindia Belanda sangat bagus dalam memitigasi sektor-sektor pertanian perkebunan di daerah kita. Seperti misalnya di daerah dengan ketinggian tertentu, mungkin 400 sampai ketinggian 700, maksimal 900, ada sentra-sentra perkebunan karet, kakao, dan juga kopi robusta. Sedangkan ketinggian 1000 sampai 2000, contohnya di daerah sini di Kawah Ijen,
uh, cocok untuk tanaman kopi yang jenis Arabica. Sekarang juga era revolusi istilahnya 4.0. Andai pemerintah memiliki big data, karena kecenderungannya gini, kita bisa memanfaatkan big data itu. Kecenderungannya gini, dulu mungkin 5-7 tahun yang lampau, orang banyak berlomba tanam buah naga. Pada akhirnya ketika supply dan petani sudah banyak tanam, akhirnya harga anjlok. Mereka berubah lagi. Jeruk juga, durian juga. Kita nggak pernah tahu berapa sebenarnya kebutuhan real yang kita butuhkan, sehingga tidak terjadi over supply dan over demand. Mungkin itu dulu dari saya. Nanti untuk selanjutnya, untuk proses panen dan hasilnya dari Sertani 9, insya Allah saya bikinkan video khusus nanti 3 bulan lagi. Sorry, usia Sertani berapa, Le? 105. Ini usianya 105, seperti mungkin Pertiwi dan juga Mekonga, Cibogo, ya hampir sama. Cuman yang perlu dijaga kalau dengan jarak tanam seperti ini, mungkin anakan nanti biasanya di sini banyak keong-keong emas. Nanti ada treatment khusus setelah ditanam, nanti air dikurangi dulu, lalu dikasih untuk insek. Ada bermacam merek, Gojo, Fastak dan Snail Down dan lain-lain. Oke, itu dulu sobat. Semoga menjadi renungan bagi kita semua. Insya Allah nanti 3 bulan lebih kita bikin video serta evaluasinya. Semoga tanaman ini nanti bisa maksimal. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.